Pada waktu itu, tiada berapa lama kemudian kerajaan Ngastina diserang wabah penyakit tulah api yang hebat, kematian tak terhitung, Prabu. Dipayana sangat bersedih hati sehingga lama tidak keluar di balai penghadapan. Setiap malam senantiasa tidur di cucuran atap. Pada akhirnya malapetaka yang melanda kerajaan Ngastina hilang. Setelah Prabu Dipayana menjalankan petunjuk dewa lewat wangsit, ilham, bisikan, yang diterimanya. Hal itu bertepatan dengan kembalinya besi Sri Kandi dan besi gurita, yang dahulu sewaktu ditempa musnah dan kini telah kembali dan berubah bentuknya menjadi arca Dewi Uma dan arca Sang Hyang Girinata. Prabu Dipayana adalah seorang raja yang mau mawas diri atas segala kekurangan serta sekaligus sosok raja yang haus kesaktian dan ilmu pengetahuan. Ketika Prabu Dipayana menyaksikan para penggawanya menunjukkan keberanian serta kemahirannya menangkap berbagai macam binatang hutan yang ditempatkan di hutan Palasara, maka Prabu Dipayana merasa gembira, karena ternyata para penggawanya berani dan sakti-sakti. Pada pihak lain ia pun merasa bersedih hati bahwa dirinya belum memiliki kesaktian yang memadai. Oleh karena itu, Baginda kemudian meloloskan diri malam itu juga untuk memohon kesaktian pada dewa. Hal itu tersurat dalam Serat Dharmasarana halaman 13 yang berbunyi, Mangkana Prabu Dipayana kagagas-gagas inggali dene wadiane. Samya sekti-sekti, panjenenganira dereng darbe kasekten, mila ing dalu saya. Karanta-ranta tansah kagagas inggali lajeng lolos saking pasanggrahan. Tanpa rowang sediasa nenedeng dewa darbeya kasekten, halaman 13. Demikianlah Prabu Dipayana berpikir dalam hati sebab bala tentaranya sakti-sakti, sementara dia sendiri belum memiliki kesaktian. Oleh karena itu malam hari itu juga semakin terasa kesedihan hatinya selalu dipikirkan. Kemudian meloloskan diri dari pesanggrahan tanpa pengiring bermaksud memohon pada dewa agar memiliki kesaktian. Secara psikis, semasa muda pun Prabu Dipayana memiliki sifat yang tergesa-gesa, tidak sabar dalam bertindak, mudah tersinggung dan turun tangan, sombong, angkuh, tinggi hati, punya harga diri yang berlebihan. Sering memandang rendah derajat orang lain, tidak mudah terbujuk dan tergoda, tetapi ia pun juga mudah berubah pikiran dan berbelas kasih. Sifat dan watak Prabu Dipayana di atas tampak terutama pada Serat Dharmasarana halaman 18, 19, 21, 24, 32, 39, 40, 48, dan 49 yang berbunyi. Prapteng wana pringga darya aningali teja aneng luhuring wukir. Sigra pinaranan kang amawa teja wau wong amaratapa ngadek aketu sarpa. Agegelang sarpa, prapteng ngarsane sang tapa Prabu Dipayana langsung duka, dennya sang tapa maksi ngadek kewala, tan anyapa tan anggur mati. Seruning duka Prabu Dipayana anarik curiga sang tapa ginoko pejah kuanda. Sirna, tan antara katon Sang Hyang Basuki, Prabu Dipayana uninga yen ana. Jawata lajeng maraksu membaing pada halaman 18. Sesampainya di hutan yang berbahaya melihat sinar di atas gunung. Segera didekati yang bersinar tersebut adalah seorang pertapa yang berdiri berikat kepala dan bergelang ular. Sesampainya di depan pertapa itu Prabu Dipayana sangat murka, karena sang pendeta masih tetap berdiri, tidak menyapa tidak pula menghormati. Karena sangat murkanya Prabu Dipayana menarik keris sang pendeta ditusuk mati, tubuhnya lenyap. Tidak berapa lama tampak Sang Hyang Basuki. Prabu Dipayana melihat ada dewa kemudian menghadap menyembah mencium kaki. Prabu Dipayana tumurun saking wukir aningali wonten wong ngadek ancik-ancik gigiring andaka, sarta dan ayap sakata himburon. Wana, kawistara kadi wong atatapa, dupi Prabu Dipayana celak dan awe. Prabu Dipayana dukeng tias cipta inge soraken, sang tapa pinanah kenitan. Antara mali warna Sang Hyang Gana. Prabu Dipayana uniga langkung ajri. Rumasa ing kalepatanira, lajeng maraksu membaing pada halaman 19. Prabu Dipayana turun dari gunung melihat ada seorang yang berdiri bertumpu punggung banteng serta dihadap sejumlah binatang buruan hutan, tampak seperti pertapa. Ketika Prabu Dipayana dekat dipanggil, Prabu Dipayana murka, dalam hatinya merasa direndahkan. Sang pertapa dipanah. Kena tidak berapa lama berubah rupa Sang Hyang Gana. Prabu Dipayana mengetahui menjadikannya sangat takut sebab merasa akan kesalahannya. Kemudian ia menghadap dan menyembah mencium kaki pertapa. Dua pengalaman yang dialami Prabu Dipayana itu tampaknya dapat
sedikit mengubah perilakunya untuk tidak terlalu memiliki harga diri yang berlebihan. Oleh karena itu, sewaktu Baginda berjumpa dengan seekor burung Garuda yang menghalangi jalannya, ia tidak terlalu merasa murka. Meskipun kemudian membunuhnya, burung Garuda musnah menjelma menjadi Sang Hyang Sambo. Perubahan perilaku Prabu Dipayana itu ternyata tidak berlangsung lama, sebab sewaktu ia berjumpa dengan Sarabisa, utusan Prabu Sayakesti Raja Mukabumi yang mau datang ke Ngastina menghadap dan menyerahkan surat padanya, Prabu Dipayana merasa tersinggung serta merendahkannya. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 21 yang berbunyi, Sarabisa lajeng ngambil serat arsa dan aturaken Prabu Dipayana. Tan arsa nampeni, aturing Sarabisa yen padukendera tan arsa nampeni serat. Sumangga kula bekta dumateng ing Mukabumi kewala. Kula aturaken ing Ratu kula, Prabu Dipayana lenggana, mangkana andikanira, ing Suntan. Kabawah tan kaparentah ing Ratu Nira, halaman 21. Kemudian Sarabisa mengambil surat akan diserahkan kepada Prabu Dipayana tidak mau menerima. Sarabisa berkata, apabila tuanku tidak mau menerima surat ini, marilah hamba bawa saja ke Mukabumi. Hamba haturkan kepada Raja hamba. Prabu Dipayana menolak. Demikianlah katanya, aku tidak di bawah kekuasaan, tidak pula diperintah rajamu. Prabu Dipayana juga memperlihatkan keangkuhan serta kesombongannya kepada Prabu Praswapati Raja Gilingwesi yang ditolongnya dari sergapan ular penjelmaan Dewi Swanyana. Ia menolak sewaktu Prabu Praswapati mau memeluknya, bahkan sewaktu Prabu Praswapati bermaksud membalas kebaikan padanya, seperti janjinya Prabu Dipayana justru tersenyum seraya meludah. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 24 yang berbunyi, ing mangke pareng boten pareng panjenengan paduka kula aturi. Dateng griya kula, anjenengana kang dados punagi kula rehning wonten. Bebasan punika, wong kapotangan iku wajib anahura, Prabu Dipayana. Mesem saryariyak, sang anis baya uninga ing semunipun Prabu Dipayana. Yang lenggana, halaman 24. Sekarang mau tidak mau tuanku hamba mohon datang ke rumah hamba untuk mengakhiri nazar hamba oleh karena ada perumpamaan orang berhutang itu berkewajiban menyahur. Prabu Dipayana tersenyum seraya meludah. Orang yang luput dari bahaya itu, Prabu Praswapati, mengetahui air muka Prabu Dipayana bahwa ia enggan tidak mau. Prabu Dipayana yang memiliki harga diri yang berlebihan tinggi, hati itu pun seringkali menjadi salah sangka atas kemauan baik orang lain terhadapnya. Ketika ia berjumpa dengan Prabu Sayakesti Raja Mukabumi, yang bermaksud mau mengawinkan dirinya dengan putrinya, Prabu Dipayana justru merasa tersinggung, murka dan mencaci maki raja tersebut. Prabu Dipayana menginginkan apabila Prabu Sayakesti sungguh-sungguh hendaknya putrinya diantar ke kerajaan Ngastina, bukannya Prabu Dipayana yang harus datang, sekalipun ia sudah berada di wilayah kerajaan Mukabumi. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 32 yang berbunyi, Prabu Dipayana ngaken ratu ing Ngastina, Prabu Sayakesti hidup. Miarsa gumuyu sukalajeng wale ing nama, Prabu Dipayana ing acaran. Lumebeng kita, arsa dinaupaken lan putrin, Prabu Dipayana salah cipta. Rumaos rinen, karsane yen Prabu Sayakesti teman-teman Sayekti putrin. Den aturena maring Ngastina, Prabu Sayakesti peksane dene kaparengan. Prabu Dipayana usaneng tanahe ing Mukabumi, Prabu Dipayana saya. Duka anguman uman wit mulaning punakawan dadining mukti awekasan lali. Halaman 32, Prabu Dipayana mengaku raja di Ngastina. Sewaktu mendengar itu, Prabu Sayakesti tertawa gembira kemudian berterus terang akan tentang namanya. Prabu Dipayana dipersilakan masuk kerajaan hendak dikawinkan dengan putrinya. Prabu Dipayana salah cipta, sangka, merasa diperintah. Menurutnya jika Prabu Sayakesti bersungguh-sungguh niscaya hendaknya putrinya diserahkan ke Ngastina. Prabu Sayakesti memaksa sebab kebetulan Prabu Dipayana sudah berada di tanah Mukabumi. Prabu Dipayana semakin murka menempelak mencaci maki bahwasannya asal mulanya Prabu Sayakesti, seorang abdi setelah berkedudukan tinggi akhirnya menjadi lupa dalam perjalanan pengembaraannya. Sesampainya di pertapaan Tirta Awarna, atas perintah Sang Hyang Girinata, Sang Hyang Narada mau mengawinkan Prabu Dipayana dengan Ken Satapa. Prabu Dipayana merasa berkeberatan atas putusan dewa tersebut, walaupun tak terucapkan. Keberatan dan kesedihan hati Prabu Dipayana itu terungkap dalam serat Dharmasarana
halaman 39-40 yang berbunyi. Mangkana Prabu Dipayana Amiyasa Asmutan Reneng Tias Denya. Bade dinaupaken lan ken satapa, Prabu Dipayana Kawistareng Nitya. Angemu Sungkawa, halaman 39-40. Demikianlah Prabu Dipayana tidak senang hatinya mendengar akan dikawinkan dengan Ken Satapa. Tampak sinar mata Prabu Dipayana mengandung duka. Demikian pula sewaktu Bagawan Sukanda berhasil menjumpai Prabu Dipayana dan bermaksud mengambilnya sebagai menantu, maka Prabu Dipayana menolak dan merendahkannya. Menurut perkiraannya, putri Bagawan Sukanda adalah seorang raksasi, seperti ayahnya. Hal itu tersurat dalam serat Darmasarana halaman 48 dan 49 yang berbunyi. Prabu Dipayana ingaturaken maring wismaning ditya sepuh nanging lenggana, ciptane sutaning ditya sayekti metu ditya. Ditya sepuh wus anduga, yen dennya tan arsa Prabu Dipayana dipun nyana sutane warni raseksi. Lajeng wawarti yen sutane warna manungsa ayu, Prabu Dipayana riyak sarta. Angesahi, halaman 48. Prabu Dipayana dipersilakan ke rumah raksasa tua itu, tetapi tidak mau. Pikirnya anak raksasa tentu lahir raksasa. Raksasa tua sudah menduga bahwa Prabu Dipayana tidak mau karena dikira anaknya berupa raksasi. Kemudian memberitahukan bahwa anaknya adalah wanita cantik. Prabu Dipayana meludah seraya menjauhi ditya sepuh Tutwuri Saryamuus, dusang Raja ing Ngastina. Sampun kaduk gali abela tampi, sanadian kula ditya dede sawiyah danawa. Taksi ditya pipilian tur anglampahi kapanditan nama kula Bagawan Sukanda, Kang Amarta Pengguwa Siluman Kang tansah mumuja dateng Sang Hyang Jagat Pratingkah, anu unaken karaharjaningrat sadaya, para dewa sadaya sami asih dateng kawula, ing saben dinten sae sami anedaki. Paring kalewihan warni-warni, malah kula kaparingan bojo widadari nama Dewi Nawangsasi. Kula lajeng jinulukan gatayu dateng para dewa. Tegesipun, wadahing kasaenan Prabu Dipayana miwah pati duara sami. Gumujeng miyarsakaken wuwusipun Bagawan Sukanda, halaman 48-49. Raksasa tua mengikuti di belakangnya seraya berkata, "Duh Sang Raja Ngastina, janganlah terlampau salah terima, meskipun hamba raksasa bukanlah raksasa sembarangan, masih termasuk raksasa pilihan dan lagi menjalankan kependetaan nama hamba Bagawan Sukanda, yang bertapa di Gua Siluman yang senantiasa memuja kepada Sang Hyang Jagat Pratingkah, memintakan kesejahteraan bagi dunia semua. Para dewa menaruh kasih kepada hamba, setiap hari baik mereka mengunjungi dan memberikan bermacam-macam kelebihan, bahkan hamba dianugerahi istri bidadari bernama Dewi Nawangsasi, kemudian hamba diberi gelar Gatayu oleh para dewa, yang artinya, tempat kebaikan. Prabu Dipayana dan Patih Dwara tertawa mendengar perkataan Bagawan Sukanda. Segala sifat dan watak Prabu Dipayana di atas, kiranya adalah wajar. Sebab selain ia memang masih muda, tetapi di pihak lain sebenarnya juga bukan lantaran kesalahannya semata. Prabu Praswapati, Prabu Sayakesti, maupun Bagawan Sukanda seringkali memaksakan kehendaknya karena desakan putri-putri mereka yang sangat menginginkan Prabu Dipayana menjadi suaminya. Kesombongan, kecongkakan serta harga diri yang berlebihan itu juga menunjukkan bahwa Prabu Dipayana tidak mudah tergerak atau terperosok kepada sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Meskipun demikian, di sisi lain Prabu Dipayana pun menunjukkan sebagai seorang raja yang bersifat belas kasih. Sewaktu melihat calon-calon istrinya yang memang cantik-cantik dan mendengar keluh kesah mereka, maka keakuan dan keangkuhan hatinya runtuh. Ia menaruh belas kasih kepada mereka dan bersedia mengawininya. Meskipun demikian, setelah dirasa cukup berkumpul dengan istrinya, maka Prabu Dipayana rela meninggalkan istri-istrinya untuk sementara, demi tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Sejalan bertambahnya usia, dalam mengendalikan tata pemerintahannya, Prabu Dipayana semakin menunjukkan sebagai raja yang adil bijaksana, bertanggung jawab, pengasih, pemaaf, pengampun, pemurah, tahu balas budi, jasa toleran, solider, dan juga jiwanya sangat matang dalam olah batin. Semua itu banyak diperoleh Prabu Dipayana dalam pengembaraannya, mencari kesaktian dan ilmu pengetahuan. Ia memperoleh berbagai pelajaran dari para dewa maupun para pendeta. Keadilan dan kebijaksanaan Prabu Dipayana ditunjukkannya sewaktu menyelesaikan perselisihan Kaesuksraya
bersama anaknya si Sangkara di satu pihak melawan keluarga Winisaka. Prabu Dipayana juga secara adil menyelesaikan persoalan Sukarna dengan buyut Sayundrawa, Tambingu dengan Patriata maupun memecahkan persoalan yang terjadi antara ketiga janda Gihauya yang berebut harta warisan. Dalam menyelesaikan perselisihan rakyatnya, kadang-kadang Prabu Dipayana tidak selalu menghukum mereka yang bersalah selagi tidak merugikan hak mereka yang benar. Tujuan raja adalah mengembalikan hak mereka yang benar, tetapi seringkali Prabu Dipayana justru memberikan harta bendanya sebagai pengganti pihak yang kecewa dan berbuat salah. Dengan demikian Prabu Dipayana dapat mendudukkan mana yang benar mana yang salah, tanpa harus merugikan salah satu pihak. Hanya saja seandainya raja tidak memperoleh jalan lain yang terbaik, maka kekerasan dan hukuman mesti dijatuhkan kepada mereka yang berbuat salah. Prabu Dipayana adalah tipe raja yang tahu menghargai jasa para bawahan tentaranya. Prabu Dipayana selalu berusaha memberikan kedudukan kepada putra atau perwira raja bawahan yang gugur di medan tugas atau meninggal karena sakit. Dengan demikian selalu terjalin hubungan baik antara raja dengan para bawahan. Prabu Dipayana adalah seorang raja yang bersifat teliti, hati-hati, waspada, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Setiap waktu, ia dan pengiringnya berkeliling melihat-lihat wilayah kerajaannya. Dalam kesempatan yang demikian, ia sering menyelesaikan perselisihan dan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Prabu Dipayana pun memiliki atensi dan toleransi antar sesama umat beragama. Misalnya pemecahannya atas perselisihan yang terjadi di antara 5 golongan beragama, yakni Sambo, Brahma, Endra, Bayu, dan Wisnu dengan pengikut agama Kala yang melanggar peraturan. Prabu Dipayana pun tipe seorang raja yang berwatak tegas serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudara-saudaranya maupun para raja bawahan yang kebanyakan masih mempunyai hubungan darah dengannya. Misalnya ketegasan sikap yang diambil Prabu Dipayana dengan mengirimkan bala tentara Ngastina untuk membantu Resi Sidikara dalam pertentangannya melawan Dang Hyang Suela beserta pengikutnya. Secara psikis pun Prabu Dipayana memiliki kematangan jiwa yang selalu diolah menuju kesempurnaan, terutama menjelang muksanya. Menjelang muksanya itulah Prabu Dipayana mengikuti saran Patih Dwara untuk meniru laku leluhurnya, yakni para Pandawa. Dalam persiapannya kembali ke sorga, seperti diceritakan dalam Mahaprasthanika Parwa, para Pandawa melakukan perjalanan suci seraya berpuasa, melakukan yoga dan berpantang dengan sangat kerasnya ketut nila, 1979 banding 28. Dalam perjalanan sucinya pun, Prabu Dipayana bersama pengiringnya banyak melakukan dharma, membagi-bagi dana pada pendeta, memperbaiki dan membangun kembali tempat suci, pertapaan, yang rusak. Di sela-sela kelelahannya, mereka bertukar ilmu kesempurnaan agar dalam muksanya nanti tidak salah arah. Dalam hal ini, Prabu Dipayana dengan rendah hati dan bijaksana mempersilakan Patih Danurweda untuk membentangkan ilmunya. Patih Danurweda dipandang memiliki ilmu kesempurnaan lebih tinggi, karena dia pewaris ilmu eyangnya, Raden Werkodara, seorang satria utama dan pendeta yang sempurna. Keutamaan, keluhuran budi serta kesempurnaan jiwa Prabu Dipayana semakin tampak ketika ia mengumpulkan rakyatnya. Dengan rela hati ia meminta dan mempersilakan rakyatnya yang merasa pernah disakiti atau dilukai agar membalasnya, sampai akhirnya dewa mengujinya dengan datangnya Taksaka Raja yang memberitakan pada Baginda bahwa ia pernah terluka oleh ujung keris Baginda sewaktu menjadi bingel, gelang kaki. Resi Ardawalika, penjelmaan Sang Hyang Basuki. Dengan terpaksa karena dipaksa Taksaka Raja menjilat ujung kuku kaki yang oleh Prabu Dipayana dipakai sebagai sarana mencapai muksa. Secara sosiologis pun dilukiskan Prabu Dipayana memiliki kesempurnaan jiwa, batin. Hal itu tampak dengan adanya tanda bahwa usaha muksa Prabu Dipayana diterima dewa, seperti tersurat dalam serat Dharmasaraan 2 halaman 54 yang berbunyi, Dupi Lipur Sawatawis Katon Tandaning Katarima Kamuksane Nata Linuwi Prapta Punang Warsa Sekar Adres Mawa Ganda Arum Amrik Angambar Kadi Angengimur Sangkataman Kung Amri Lipurindu Kita, halaman 54. Setelah terhibur sementara tampak pertanda bahwa muksa Prabu Dipayana yang utama diterima, dengan turunnya hujan bunga yang deras, dengan bau harum semerbak menyebar seperti menghibur mereka yang dilanda sedih agar reda dukanya.
Kesempurnaan batin, jiwa, Prabu Dipayana tampak pula pada dialog Patih Dwara dan Patih Danurweda dengan Prabu Yudayana. Prabu Yudayana menduga bahwa mangkatnya ayahandanya bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena gigitan Taksaka Raja. Oleh karena itu ia sangat bersedih hati, sekaligus murka kepada Taksaka Raja. Patih Dwara dan Patih Danurweda berusaha menjelaskan bahwa praduga Baginda tidak benar. Prabu Dipayana adalah seorang raja yang mumpuni olah batin, seperti tersurat dalam serat Dharmasarana 2 halaman 54-55 yang berbunyi, aturipun Patih Dwara lan Patih Danurweda, bupukulun kados. Boten makaten Kanjeng Dewaji, punapa ingkang cinipta ingkar salamun. Dados margining kasampurnan, ucap-ucapipun linangkung wontena bebaya. Saketineya sampun waskita boten kerup malah ngiruba warnining dirgama. Wow, kadosta Rama Paduka saestunipun sampun limpat anglimputi warni. Kados boten kegu dateng pangiruban pukulun, punapa kirang wuwulangipun. Eyang-eyang Paduka buyut Pandawani ranguni saestu sampun tumpek wonten. Rama Paduka Sadaya, halaman 54-55. Patih Dwara dan Patih Danurweda berkata, "Duh Paduka Tuanku. Jadi bukanlah demikian, apa yang dicipta dikehendaki apabila menjadi jalan kesempurnaan, kata orang pandai meskipun ada 100.000 bahaya apabila sudah awas tidak turut terbawa bahkan menguasai segala macam jalan sesat. Buruk tadi, seperti halnya ayahanda Paduka Tuanku sesungguhnya sudah ahli meliputi segala hal, sepertinya tetap hatinya akan pengaruh sesat Tuanku. Apakah kurang pelajaran yang diberikan oleh Nenenda Pandawa dahulu? Sungguh sudah tertumpah habis dalam diri ayahanda Paduka." Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa secara fisik Prabu Dipayana adalah seorang raja yang tampan lagi sakti, sehingga banyak dirindukan gadis-gadis. Di samping itu Prabu Dipayana pemberani, tidak mengenal takut. Secara psikis, Prabu Dipayana memiliki watak yang bertanggung jawab akan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Ngastina. Ia mau mawas diri akan segala kekurangannya dan mempunyai kemauan untuk meningkatkan diri, baik dalam hal kesaktian maupun ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, sebagai seorang raja muda ia memiliki sifat yang tergesa-gesa, tidak sabar dalam bertindak, mudah tersinggung, marah, ringan tangan, sombong, angkuh, tinggi hati, suka memandang rendah derajat orang lain, tidak mudah terbujuk dan tergoda, tetapi ia pun kemudian juga mudah berubah pikiran karena belas kasihnya. Sifat tersebut berubah sejalan bertambahnya usia. Prabu Dipayana semakin memiliki tanggung jawab, adil, bijaksana, pengasih, pemaaf, pengampun, pemurah, tahu balas budi, toleran dan berjiwa batin matang. 2. Prabu Yudayana. Raden Yudayana yang kemudian nantinya bergelar Prabu Yudayana adalah seorang satria yang tampan dan sakti. Ketampanan Prabu Yudayana, Raden Yudayana, tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 143 yang berbunyi, "Damu-damu awas paningalira yen ana satria bagus nulia pinaranan. Sarwi tinakenan ngaken Raja Putra ing Ngastina nama Raden Yudayana." Halaman 143. Lama-kelamaan awas penglihatannya bahwa ada seorang satria tampan, kemudian didekati dan ditanyai berterus terang sebagai putra raja di Ngastina bernama Raden Yudayana. Raden Yudayana pun merupakan anak yang patuh pada perintah ayahandanya, Prabu Dipayana, yang memerintahkan padanya untuk pergi berguru pada pamannya, Resi Sidikara di Manikmaya. Oleh karena, sebagai calon raja besar harus membekali dirinya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan maupun kesaktian. Dengan senang hati Raden Yudayana menjalankan perintah ayahandanya, karena pada dasarnya ia pun gemar mengembara dan haus ilmu pengetahuan. Sekalipun dalam perjalanannya ke Gunung Manikmaya, ia tersesat sampai di hutan Tibrasara. Di sana ia berjumpa dengan seekor harimau dan seekor ular serta meruatnya kembali menjadi Sang Hyang Kamajaya dan Dewi Ratih. Dari mereka Raden Yudayana mendapat berbagai ilmu kanuragan, Aji Jaya Kawijayan serta panah sakti Sarotama, peninggalan Arjuna. Raden Yudayana pun memiliki watak ringan hati untuk menolong orang lain yang sedang dilanda kesedihan. Di antara pertolongan tersebut, ditunjukkannya sewaktu membebaskan Dewi Gendrawati dari tangan Swagotara yang menculiknya dari Gandara. Dengan panah sakti Sarotama, Swagotara dibunuh dan Dewi Gendrawati diantar kembali kepada ayahandanya, Prabu Gandaprawa. Selain senang menolong,
Raden Yudayana, pun memiliki watak jujur dan berterus terang. Kejujuran, kepolosan watak, Raden Yudayana yang ditunjukkannya sekaligus menimbulkan kelucuan. Setelah berhasil membunuh Swagotara, maka Raden Yudayana mengambil rambut dan taring raksasa tersebut sebagai bukti baginya, bahwa ia bukan orang yang menculik Dewi Gendrawati. Kejujuran dan kepolosan watak, Raden Yudayana itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 145 dan 147 yang berbunyi, Raden Yudayana Tanglenggana, Nulia Wangsul Dateng Gen Wangkening. Ditya, Amet Tanda Siung Kali Sikilan Keswa, Wangsule Maringgua. Tinanyan Marin Dewi Gendrawati, Karantenipun Punapa Dene Ambekta. Siung Lan Keswa, Raden Yudayana Anahuri Arsa Kinarya Tanda, Manawi. Kaduparakaken ing Ramanta Nata, halaman 145. Raden Yudayana bersedia kemudian kembali ke tempat bangkai raksasa untuk mengambil 2 taring dan rambut. Sesampainya kembali ke gua, Dewi Gendrawati bertanya sebabnya membawa taring dan rambut. Raden Yudayana menjawab akan dipergunakannya sebagai tanda bukti apabila ayahanda Dewi Gendrawati menyangsikannya. Raden Yudayana andeku, lajeng angambil kesualan jata, arsa. Dan aturaken Prabu Gandaprawa Dupi Uningagung Mujeng Sukasarya. Ngandika, Du Angger Sang Raja Putra, mugi sampun sumelang inggali. Tanda punika tanda punapa, Allah tanda dene yekti, yektinipun anak mas. Amanggihaken anak kula pun Gendrawati, mestinipun kula sampun pitados. Saha sanget ing panuhun kanthi suka syukur, halaman 147. Raden Yudayana duduk menunduk, kemudian mengambil rambut dan taring hendak diserahkan pada Prabu Gandaprawa, yang ketika melihatnya tertawa gembira serta berkat, Du Angger Sang Raja Putra, hendaklah jangan cemas di hati. Tanda itu tanda apa? Apakah tanda bahwa benar, nyatanya toh anak mas menemukan anak saya Gendrawati, mestinya saya sudah percaya, dan menyampaikan banyak terima kasih serta mengucapkan puji syukur. Petik 2 kurung tutup. Setelah beberapa waktu tinggal di kerajaan Gandhara, maka Raden Yudayana melanjutkan perjalanannya pergi ke pertapaan Tirta Awarna di Gunung Manikmaya untuk berguru kepada Resi Sidikara. Ia mendapatkan berbagai macam kesaktian dan ilmu kesempurnaan. Oleh karena itu, sewaktu timbul kembali pertentangan antara Resi Sidikara melawan Dang Hyang Suwela, ia melibatkan diri dan berhasil membunuh Dang Hyang Suwela dengan panah sakti Sarotama. Akan tetapi kematian Dang Hyang Suwela ternyata tidak menghentikan pertentangannya melawan Resi Sidikara dan keluarga Ngastina, sebab roh Dang Hyang Suwela selalu menjelma dalam rupa lain dan senantiasa mencari kesempatan untuk dapat membunuh Raden Yudayana. Selain perwatakan Raden Yudayana di atas, ia pun memiliki watak yang tidak sabar, kurang bijaksana dan berpandangan luas serta sering mengabaikan nasihat orang tua. Ia pun mudah marah, gampang terpengaruh, tidak teliti dan memiliki rasa bakti pada orang tua yang berlebihan. Hal itu terjadi ketika hatinya terguncang atas mangkatnya ayahandanya, Prabu Dipayana. Ia menduga bahwa mangkatnya ayahandanya bukan karena usaha muksa, melainkan karena gigitan Taksaka Raja. Oleh karena itu ia mau membunuh Taksaka Raja dan menumpas semua ular dimanapun. Sampai akhirnya dalam penyerbuannya ke daerah Gunung Mahendra, Raden Yudayana Prabu Yudayana berjumpa dengan Naga Raja Sarana, pelindung naga yang baik. Naga Raja Sarana menyadarkan Prabu Yudayana bahwa penumpasan naga adalah tindakan yang tidak terpuji dan jauh dari sikap Maharaja yang adil bijaksana. Raden Yudayana yang kemudian bergelar Prabu Yudayana juga tipe raja yang memiliki tanggung jawab dan sangat kasih pada pasukannya. Meskipun ia sudah hidup bahagia dengan istrinya Retna Nagasarini di alam gaib, tetapi ia merelakan kebahagiaannya itu untuk kembali berkumpul dengan pasukannya yang kebingungan mencarinya. Sekalipun pada dasarnya Raden Yudayana memiliki watak jujur, tetapi ada kalanya ia pun berbohong. Misalnya sewaktu ia berkunjung pada pamannya Resi Sidikara di Gunung Manikmaya, ia tertarik pada Dewi Sadu, putri pamannya itu. Kemudian secara diam-diam ia kawin dengan Dewi Sadu. Ia semula menolak tuduhan istrinya, Dewi Gendrawati, bahwa ia sudah kawin lagi dengan Dewi Sadu di Gunung Manikmaya. Akhirnya atas desakan istrinya, Prabu Yudayana mengakui terus terang. Keterus-terangan Prabu Yudayana menimbulkan pertentangan dengan istrinya yang berakibat
ia pulang kembali ke Gandhara. Sampai akhirnya Prabu Gandaprawa beserta permaisuri menyadarkan putrinya dan mengantarkannya kembali ke Ngastina, untuk berkumpul kembali dengan Prabu Yudayana, suaminya. Prabu Yudayana pun berwatak mudah percaya pada keterangan istrinya, tanpa menelitinya terlebih dahulu apakah itu benar ataukah salah. Ketidaktelitian dan sifat tergesa-gesa Prabu Yudayana menggores sejarah hitam dalam tata pemerintahannya di Ngastina, Pati Dwara yang banyak berjasa bagi tegaknya kerajaan Ngastina, dan yang secara diam-diam selalu menyelamatkan keluarga raja dari usaha pembunuhan Roh Dang Hyang Suela justru dihukum. Kedua, pergelangan tangannya dipatahkan. Akhirnya Prabu Yudayana menyadari kesalahannya dan ketika mau memeluk Pati Dwara telah terlambat, sebab Pati Dwara segera muksa setelah terlebih dahulu memulihkan kembali kedua pergelangan tangannya yang patah. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Raden Prabu Yudayana seorang yang tampan, sakti, dan berani. Di samping itu ia memiliki watak patuh, hormat pada orang tua, gemar mengembara, haus ilmu pengetahuan, dan kesaktian, suka menolong orang lain, pengasih, bertanggung jawab pada rakyatnya, jujur terus terang polos. Akan tetapi di samping itu ada kalanya ia pun mudah percaya pada laporan palsu, mudah tergoda terpikat wanita cantik, mudah tersinggung dan marah, kurang teliti dan hati-hati serta kurang adil bijaksana dalam mengendalikan tata pemerintahan. Watak negatif Prabu Yudayana di atas sudah barang tentu tidak terlepas dari usianya yang masih muda. 3. Pati Dwara. Pati Dwara adalah putra Raden Samba dengan Dewi Sugatawati, jadi cucu Sri Batara Kresna Raja Dwarawati Suwandono, DKK, tanpa tahun 154. Tokoh Pati Dwara digambarkan sebagai seorang patih yang tampan, berani, lagi sakti. Selain itu ia pun dilukiskan sebagai patih yang setia bakti pada raja, patuh, taat pada perintah, bertanggung jawab, suka memberikan pertolongan, rendah hati, utama, luhur budi, adil lagi bijaksana, berpandangan luas, menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan ilmu kesempurnaan kebatinan. Selain itu ia pun menjadi kekasih dewa dan nantinya, seperti diceritakan dalam Serat Yudayana, setelah wafat Pati Dwara menjadi Batara Dwara. Pati Dwara, seperti diuraikan di atas adalah seorang patih yang setia bakti dan patuh pada perintah raja, bukan hanya semasa pemerintahan Prabu Dipayana, tetapi juga semasa pemerintahan Prabu Yudayana. Semua itu terutama ditunjukkan Pati Dwara ketika menjalankan perintah raja untuk membangun pagrogolan di hutan Palasara sebagai arena raja bercengkrama, serta berburu binatang hutan. Pati Dwara pula yang berusaha menyusul hilangnya Prabu Dipayana dari pagrogolan, ketika secara diam-diam pergi mengembara memohon kesaktian pada dewa. Setelah Pati Dwara berhasil berjumpa dengan Prabu Dipayana di pertapaan Tirta Awarna, maka ia pun menyertai Baginda serta membantunya melawan raksasa Srubisana, meskipun harus kalah. Oleh karena bakti cintanya pada Baginda, maka Pati Dwara beserta Pati Danurweda memberikan pertimbangan agar Baginda melakukan perjalanan suci seperti yang pernah dilakukan nenenda para Pandawa menjelang muksa. Hal itu dilakukan sebab Prabu Dipayana bersama ibunda, permaisuri serta kerabat Isatana mau melakukan hal yang sama, muksa, sehingga diharapkan tidak salah arah. Dalam hal ini, Pati Dwara bersama Pati Danurweda ikut pula menyertai perjalanan suci Baginda, meskipun keduanya tetap memenuhi amanat raja untuk mendampingi pemerintahan Prabu Yudayana yang belum matang jiwanya. Dalam masa pemerintahan Prabu Yudayana, Pati Dwara dan Pati Danurweda berulang kali memberikan berbagai macam nasihat yang berharga, serta mencegah tindakan raja yang salah. Akan tetapi sebagai seorang patih yang patuh pada perintah raja, maka ia pun dengan berat hati mengerjakan perintah raja tersebut, sekalipun bertentangan dengan suara hatinya. Di antaranya Pati Dwara menyertai perjalanan Prabu Yudayana menumpas ular kemanapun. Sewaktu Prabu Yudayana berkunjung ke Gunung Manikmaya dan kawin dengan Dewi Sadu, Pati Dwara justru menghadapi cobaan yang sangat berat. Berulang kali Roh Dang Hyang Suela menjelma dalam rupa lain, dan berusaha membunuh Prabu Yudayana yang diduganya ada di kerajaan. Dengan bantuan petunjuk Arca Sikandi, Pati Dwara selalu berhasil dalam menggagalkan usaha pembunuhan itu. Sampai akhirnya ketika Pati Dwara membunuh ular penjelmaan Roh Dang Hyang Suela di peraduan
permaisuri, maka Dewi Gendrawati terbangun dan menuduh Pati Dwara, bermaksud merusak kehormatannya. Dengan rela hati tanpa melawan, Pati Dwara ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian Pati Dwara dihukum. Kedua, pergelangan tangannya dipatahkan. Sewaktu Prabu Yudayana kembali ke Ngastina dan mendengar laporan palsu permaisuri, maka bangkitlah murkanya. Ketika mau dijatuhi hukuman, maka Pati Dwara memohon pada Baginda agar menerima dan membuka peti yang berisikan barang bukti serta catatan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di kerajaan Ngastina sepeninggal Baginda. Prabu Yudayana terguncang hatinya, akan tetapi ketika akan memeluk pamannya, Pati Dwara telah merasuk sukma setelah memulihkan kembali kedua pergelangan tangannya yang dipatahkan itu. Pati Dwara menjadi dewa bergelar Batara Dwara. Meskipun demikian rasa pengabdian dan cinta kasihnya tidak luntur, sebab seperti yang diceritakan dalam serat Yudayana, maka Pati Dwara pun masih selalu menolong Prabu Yudayana sewaktu dalam menghadapi bahaya. Pati Dwara pun memiliki watak rendah hati, meskipun sebenarnya ia seorang pejabat tinggi istana Ngastina. Sikap rendah hati Pati Dwara itu tampak sewaktu mencari Prabu Dipayana. Ia menyamar sebagai Raden Cara, seorang kerabat istana Ngastina. Meskipun pada dasarnya Pati Dwara seorang yang rendah hati, tetapi sekali waktu ia pun dapat bersikap angkuh serta memandang rendah orang lain. Hal ini ditunjukkannya sewaktu ia dan Prabu Dipayana berjumpa dengan pendeta raksasa Bagawan Sukanda yang berkeinginan keras akan mengambil Baginda sebagai menantu. Prabu Dipayana menolak karena menduga putri Bagawan Sukanda seorang raksasi. Selanjutnya Bagawan Sukanda menerangkan bahwa ia kekasih dewa, istrinya bidadari, Dewi Nawangsasi, dan putrinya cantik jelita. Mendengar keterangan tersebut, Prabu Dipayana dan Pati Dwara mentertawakannya. Tokoh penting Pati Dwara, seperti telah disinggung di depan, memiliki sikap adil lagi bijaksana, berpandangan luas, menguasai berbagai ilmu pengetahuan maupun ilmu kesempurnaan kebatinan. Sikap tersebut antara lain ditunjukkannya sewaktu memberikan pandangan dan ikut menyelesaikan pengadilan Prabu Dipayana atas rakyatnya yang berselisih. Pada suatu ketika, terjadi perselisihan antara Kaesuksraya bersama anaknya Si Sangkara melawan keluarga Winisaka. Akhirnya Kaesuksraya dan Si Sangkara dinyatakan bersalah. Dalam kasus tersebut, Pati Dwara memberikan pandangan berupa seloka yang berbunyi, asing akarunya puharang masih, yang berarti, sing awelas atemahan lalis, seseorang yang menaruh kasihan kepada orang lain, tetapi justru menyebabkan kesengsaraan. Perasaan belas kasih seseorang kepada orang lain, seringkali justru dapat membawa kesulitan, kecelakaan pada orang tersebut. Hal itu dialami oleh Kaesuksraya, karena belas kasih pada anaknya yakni Si Sangakra, maka ia tetap membela kasusnya, meskipun anaknya bersalah. Akhirnya Kaesuksraya harus kehilangan harta bendanya untuk menyelamatkan kedudukannya sebagai pemuka di desa Gigili. Dengan pengetahuannya yang luas, maka Pati Dwara pun memberikan sumbangan pikirannya, bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang wajar, terasa pengaruh laki-laki lebih kuat dari wanita. Demikian pula Pati Dwara pun memberikan sumbangan pemikiran pada Prabu Dipayana sewaktu memberikan pengadilan perselisihan antara Kisarana, Kisaruna dan Sami. Pati Dwara adalah kekasih dewa, sehingga ia seringkali mendapat wangsit, ilham, bisikan darinya, baik lewat mimpi maupun besi arca Srikandi. Misalnya wangsit yang diterima Pati Dwara sewaktu Prabu Dipayana pergi meninggalkan pesanggrahan di hutan Palasara. Bisikan dewa tersebut tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 13-14 yang berbunyi, Sinigek ingkang lamampah gantia winursita mangkana Pati Dwara, Duk Nendra sakedap kadawahan sasmitaning dewa wonten wangsit amelingi. Karsanira, yen ratune lunganis tambuh kang sinedia, halaman 13-14. Tidak diceritakan yang pergi, Prabu Dipayana, yang diceriakan. Berganti demikianlah ketika Pati Dwara sejenak tidur menerima isyarat dewa dan ilham, yang maksudnya memberi pesan, memberitahu bahwa rajanya pergi tak diketahui yang dituju. Selain ilham yang diterima Pati Dwara di atas, ia pun berulang kali menerima pemberitahuan dari besi arca Srikandi. Dari pemberitahuan tersebut, Pati Dwara banyak berhasil menggagalkan usaha pembunuhan, penjelaman roh Dang Hyang Suela atas Prabu Yudayana yang tidak ada di istana, sampai akhirnya tuduhan dan hukuman yang dijatuhkan permaisuri
Dewi Gendrawati menjadi sarana bagi Patih Dwara mencapai muksa. Berbagai bisikan dan pemberitahuan dewa di atas mengisyaratkan Patih Dwara sebagai kekasih dewa, sekaligus menunjukkan keutamaan wataknya.